9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jiwa
keluarga Allah. Anggur dunia atau sukacita dunia bisa kering dan habis. Tetapi bersama Roh Kudus, kita bisa terus hidup di dalam sukacita surga yang ajaib. Inilah Revival News minggu ini. Setiap kesempatan memberikan persembahan bagi Tuhan selalu membawa sukacita ilahi yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengasihinya. Saudara dapat memberikan persembahan secara online atau non-tunai seperti bank transfer atau internet banking, PayPal, atau aplikasi dompet online. Informasi nomor rekening keluarga Allah Global selengkapnya dapat saudara baca di gbik.org/persembahan. Amplop dan kotak persembahan tetap gereja sediakan bagi saudara yang masih terkendala memberikan persembahan secara tunai. Persembahan yang diberikan dengan sukacita pasti menyenangkan hati Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. KKS yang diberkati Tuhan, mari tingkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan pelayanan KKS Anda untuk dipakai meluas sampai ke bangsa-bangsa dengan mengikuti training khusus. Pembukaan kelas baru secara online, Senin 13 Juni 2022, pukul 18.30. Informasi dan pendaftaran, Ibu Deborah Ginarni, 0895 391 557433. Ibu Nengrom Hapsari, 0821 3325 8383. Bingung cari pekerjaan dan butuh penghasilan? El Shaddai Training Center membuka kelas potong rambut wanita tingkat dasar. Pendaftaran 29 Mei sampai 13 Juni 2022. Syarat dan ketentuan, diadakan seleksi peserta. Bagi yang lolos seleksi, membayar biaya pembelian peralatan potong rambut Rp200.000. Sudah vaksin 2 kali dan benar-benar butuh mata pencaharian. Membawa model sendiri setiap pelatihan. Informasi dan pendaftaran di 0815 65 65 800. Mari dukung anak-anak saudara untuk bergabung dan menaikkan pujian penyembahan bersama dalam Pondok Daud Anak yang akan diadakan setiap Sabtu mulai tanggal 4 Juni jam 2 siang di Ruang Elim lantai 2. Rasa takut pegang tangan Yesus, hilang takutku. Call Center Plus Keluarga Allah membuka kesempatan pelayanan sebagai part-time. Dengan syarat, pria atau wanita sudah lahir baru dan anggota gereja keluarga Allah. Sudah tergabung dalam kelompok sel, memiliki komitmen yang kuat untuk melayani. Kirimkan CV dan surat lamaran Anda ke Radio El Shaddai, Jalan Joyonegaran 3A, Surakarta. Demikian Revival News minggu ini. Pastikan anggur baru Roh Kudus penuh dan limpah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. New Wine, anggur baru. Anggur dunia atau sukacita dunia bisa habis. Tetapi di dalam Tuhan dan bersama Roh Kudus, kita bisa terus hidup di dalam sukacita surga yang ajaib. Anggur baru pertama yang Roh Kudus ingin kerjakan di tengah-tengah kita adalah anggur baru sukacita. Sama halnya dengan Yesus, Roh Kudus adalah pribadi yang menyenangkan dan membawa sukacita yang besar. Rahasia hidup supaya bisa dipakai Tuhan menjadi saluran mujizat, yakni hati yang penuh belas kasihan. Air yang berasal dari tempayan yang kotor dan hambar berubah menjadi anggur baru penuh cita rasa. Anggur baru mujizat. Hidup akan diubahkan mengalami keajaiban yang luar biasa jika aliran Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kita. Anggur baru Roh Kudus.
Amin. Amin. Ya. Amin. Yes. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Hari ini akan ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat bagi saudara, bagi saudara dan bagi saya. Yang percaya angkat dua tangan kita, katakan amin. 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 Amin.
Kami terima anggur baru tercurah atas hidup kami pagi hari ini. Bagi keluarga kami, bagi gerejamu di tempat ini. Kami terima dengan iman itu terjadi atas hidup setiap kami. Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan, Kau yang membebaskan, Kau yang memberi kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Bersama denganmu Roh Kudus, bersama denganmu. Terima kasih Roh Kudus, Kau luar biasa, Kau luar biasa. Terima kasih. Kami mau mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu pagi hari ini Roh Kudus. Kami mau membuka hati kami bagi Engkau Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu.
pagi hari ini hampir ya Tuhan. Oh, inginkan Roh Kudus lebih dari segalanya. Harapkan Roh Kudus lebih dari segalanya. Oh, we need you Holy Spirit. More than anything. Lebih dari segalanya Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Tetap gereja Tuhan. Nyatakan. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu lawatanmu Allah yang ku perlu. Kau terutama di Mari sembah Roh Kudus. Mari sembah Roh Kudus. Roh yang manis dan lembut. Kau penolongku. Kau penghiburku. Kau pembimbingku ya Roh Kudus. Kami nikmati kehadiranmu. Kami nikmati hadiratmu. Hadir, hadir, hadir.
Setiap kami disembuhkan pagi hari ini. Kami mau kejar Engkau Roh Kudus. Kami mau kejar Engkau Roh Kudus. Sampai kami mendapatkan Engkau. Sampai kami mendapatkan Engkau pagi hari ini. Penasehat yang ajaib, penasehat ajaib, I want you more, I want you more, Jesus, Jesus, Jesus. Hurabaya syakata karaba, kialabaya syakabaya raba, kialabaya syakuma parabaya se, kita karabaya syakabaya raba, kita karabaya syakabaya raba, kita karabaya syakaraba. Hati yang kering, tanah hati yang kering, Engkau siram dengan air kehidupan. Engkau siram dengan air kehidupan. Hingga kami bertumbuh bersama Engkau Roh Kudus. Anggur baru tercurah, tercurah, tercurah. Haleluya. Oh ya syakar. Berkaryalah Roh Kudus lebih lagi, bekerjalah sekarang, ya Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu, amin. Kami profetikkan itu terjadi. Yes. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini, penuhi setiap rumah-rumah yang dipakai ibadah. Ya Tuhan, kami terima lawatan. Ku terima lawatan-Mu, amin. Penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Berkat
bekerjalah sekarang. Ya Tuhan, Ku percaya kuasa sungguh kami percaya akan kuasa-Mu. Engkau lah yang sanggup mengubahkan hidup kami, mengubahkan segala sesuatunya. Oh, kami adalah anak terang-Mu Tuhan. Berkaryalah lebih lagi, oh Roh Kudus. Kami terima, kami angkat dua tangan, kami terima lawatan-Mu Tuhan. Yes, amin. Penuhi hidup kami Tuhan. Yes, kami berikan kemuliaan hanya bagi Engkau Roh Kudus. Hurabaya syakara bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Kiala bara-bara syakala bara-bara-bara-bara-bara-bara. Kiala bara-bara syakara bara-bara. Kiala bara-bara syakara bara. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Roh Kudus tercurah saat ini bagi setiap kami. Lebih lagi Tuhan, Engkau mengubahkan segala sesuatu. Engkau mengubahkan menjadi lebih terang, lebih terang. Haleluya. Kiala bara syakara bara. Kiala bara syakara bara. Kiala kami profetikan
yang memberikan perkenanan, pengurapan yang memberikan kemenangan, 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 pengurapan yang memberikan kesembuhan. Kami lapangkan dosakan Tuhan. Jadikan ibadah ini ibadah yang luar biasa, bukan ibadah yang biasa-biasa, bukan ibadah yang rutinitas, tapi Roh Allah, Engkau berkarya luar biasa. Engkau lawan setiap kami, Engkau urapi setiap kami, Engkau lah pandu keselamatan kami, Engkau lah sumber kekuatan setiap kami. Beri pengurapan yang baru Tuhan, beri pengurapan yang baru. Terima, saudara, ambil tindakan profetik itu, terima, saudara. Ambil tindakan profetik, terima, saudara. Ambil tindakan profetik, terima, saudara. Oh, apa jama, 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 jama. Yang lemah keluarga, yang sakit disembuhkan, yang susah mendapat penghiburan. Oh, yang gagal diberi pengurapan keberhasilan, yang kekurangan diberkati supaya jadi berkat. Oh, yang tidak berarti menjadi berarti pada saat ini. Oh, yang membawa beban berat terlepas kembali Tuhan, yang berdosa bertobat. Oh Tuhan, terus perbarui setiap kami, bangun setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu yang Tuhan jadikan kami, bangkitkan laskar Kristus, bangkitkan kami Tuhan, menjadi tentara, oh Roh Kudus, tentara rohani yang daripada Tuhan. Oh Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kemenangan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hebat, Allah yang nyata. Engkau tidak dilihat dengan mata lahiriah, tapi Engkau Allah yang lebih nyata daripada yang bisa kami lihat dengan mata lahiriah. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Hanya Engkau yang kami butuhkan, karena sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau yang menciptakan kami, bahkan yang menebus kami Tuhan saat kami hidup dalam dosa. Tuhan, Kau yang menuntun, Kau tinggal di dalam kami Tuhan. Berkaryalah, pakailah hidup kami, pakailah ibadah ini untuk karya-Mu yang luar biasa, sehingga semua yang hadir sungguh-sungguh dijamah, diberkati, dan hidup menjadi berkah. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, hanya perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Jamah hati kami jadi hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sungguh mendengar dan mengerti, percaya dan kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh Tuhan Roh Kudus Kau yang berkarya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, teriakan haleluya, haleluya, lebih lagi haleluya, tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk semuanya, diberkati oleh Tuhan. Ya, saya bersyukur pagi-pagi hari kita datang pada Tuhan, dan saya boleh merasakan kasih Tuhan luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, sudah. Terima kasih PW sudah melayani luar biasa, sehingga kita bisa rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, saudara. Ya, selamat saudara yang ada di sini, selamat saudara yang ada di online, dimanapun diberkatilah oleh Tuhan. Kita akan dengarkan dulu saudara, ya, video kesaksian yang sudah disediakan media. Salam, saya Vera dari Gereja Keluarga Allah Yogyakarta. Saya mau menyaksikan kebaikan dan anugerah Tuhan yang saya alami. Berawal pada saat saya masuk di kota Jogja ini, saya belum punya pekerjaan, sementara saya harus mencukupi kebutuhan kedua anak saya. Saat itu saya bergumul, saya berdoa di Gereja Keluarga Allah. Pada saat itu saya mengikuti Pondok Daud yang di Impact, yang pada saat itu saya berdoa dan saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya pekerjaan, Tuhan berikan saya tempat tinggal, Tuhan angkat saya, dan Tuhan percayakan saya menjadi salah satu manajer di salah satu hotel yang ada di Yogyakarta.
bukan hanya itu saja, bahkan Tuhan percayakan saya usaha pekerjaan di bidang kuliner. Dan saya minta sama Tuhan, Tuhan saya pengen seperti teman saya yang distributor, saya pengen mensuplai barang-barang yang ada di toko-toko. Kemudian saya berdoa pada saat saya menyaksikan banjir mujizat setiap minggu di gereja. Saya meyakini, saya berharap suatu saat saya juga akan mengalami kesaksian yang luar biasa. Dan saat itu saya mengikuti Pondok Daud dan melayani Tuhan di Gereja Keluarga Allah Yogyakarta. Dan pada saat itu saya menerima lawatan Tuhan, saya mengalami anugerah Tuhan. Tuhan angkat saya pegang janji firman Tuhan yang berkata, engkau akan terus naik dan tidak turun. Saya pegang itu, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Saya aminkan, saya yakini ayat firman Tuhan itu jadi dalam hidup saya. Dan tiba-tiba pada saat hari Minggu, Tuhan berkata melalui Pastor Joe, saya nubuatkan ada orang-orang di tempat ini akan mengalami yang paling tidak masuk akal. Tuhan kerjakan, dan ketika itu terjadi engkau tahu itu tangan Tuhan yang meminjam tangan orang lain bekerja untuk menolong hidup saudara. Saya aminkan, saya yakini itu untuk saya. Dan tiba-tiba Tuhan temukan saya dengan seseorang, tiba-tiba dia mengajak saya bekerja sama untuk mensuplai barang-barang piyama konveksi di seluruh mall yang ada di Yogyakarta. Waktu itu saya takjub atas pekerjaan Tuhan. Saya juga mengikuti doa puasa 21 hari sampai pukul 6 sore. Saya bersemangat sekali mengikuti doa puasa itu, dan saya mengalami next level. Saya mengalami anugerah Tuhan yang semakin besar. Tuhan perluas pemasaran saya bukan hanya di Yogyakarta, tetapi sampai ke kota-kota yang ada di Jawa Tengah, Wonosobo, Magelang, kemudian Solo, Purwokerto, bahkan Tuhan perluas lagi sampai ke luar Pulau Jawa, Kalimantan, Batam, Jambi, sampai ke Manado. Puji Tuhan, Tuhan bekerja dahsyat dalam hidup saya. Banjir mujizat itu saya rasakan. Saya bersyukur ada di gereja ini karena melalui tuntunan Tuhan, melalui gembala sidang, hidup saya diubahkan. Dan bahkan saya percaya Yesaya 60 Tuhan sedang genapi dalam hidup saya. Seperti dalam pemuritan Pak Ubaja berkata, tahun 2022 Yesaya 60 akan digenapi 2 kali lipat. Itu saya yakini, saya imani itu jadi dalam hidup saya. Bahkan di awal tahun 2022 ini saya menerima mujizat 1 unit mobil, dan itu bisa saya pakai juga untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya mengajak setiap kita, saya mendorong ayo kita terus berakar, bertumbuh, melayani Tuhan di gereja ini, terus mengikuti setiap tuntunan Tuhan melalui gembala sidang di gereja ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Saya bersyukur kalau selalu dengan kesaksian ada jemaat yang sungguh-sungguh dalam keadaan berat, lalu dibalik oleh Tuhan menjadi berkat yang besar daripada Tuhan. Saya percaya itu kerinduan Tuhan untuk setiap dombanya. Kerinduan saya juga gembala sidang, setiap jemaat bisa mengalami kebaikan dari Tuhan, saudara. Nah, hari ini saudara kita sedang masuk hari Pentakosta, saudara, yaitu luar biasa sekali. Kita akan belajar sesuatu yang luar biasa yang penting. Tapi saya ingin memberikan satu pengumuman supaya nggak lupa, karena sesuatu yang baru. Kita baru selesaikan saudara KKR, ya, pengurapan Roh Kudus 10 hari. Oh, luar biasa sekali. Saudara yang belum pernah ikut, belajar ikut, ya bisa disaksikan di YouTube, saudara. Kita tahu di lawat Tuhan luar biasa. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Singkat cerita saya boleh katakan lawatan besar
ya turun saudara. Lalu revival besar terjadi saudara. Lalu Tuhan jiwa di mana berbondong-bondong datang. Luar biasa sekali. Maka juga akan terus akan kita lanjutkan saudara. Ya hari ini akan ada baptisan air dan baptisan Roh Kudus saudara. Itu baru pertama kita lakukan karena kita lihat Roh Kudus bekerja luar biasa sekali. Nanti jam 11 saudara. Ya itu dilawat dengan dahsyat, dilawat dengan luar biasa sekali. Saya tidak tahu jumlahnya sudah berapa, mestinya sudah banyak sekalipun baru beberapa hari. Coba ada video sedikit saja, gambaran karena tahun 2019 kita mengalami juga baptisan tapi sudah dipersiapkan 1-2 bulan sebelumnya sampai 350 orang lebih saudara. Tepuk tangan yang meriah. Ayo videonya atau fotonya segera. Nah itu luar biasa sekali. Itu juga dilawat Tuhan luar biasa sekali. Ya ini videonya. Ini ya sebelum Covid saudara. Luar biasa sekali. Ya saya doakan suku-suku nanti yang dibaptis juga akan mengalami seperti itu saudara. Kita sudah persiapkan semua para ya pendoa-pendoanya. Kita sudah siapkan saudara. Hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mungkin Pak Samuel Budi, mungkin ya Bu Aditya, yang lain yang tidak khotbah. Ya akan sama-sama mensupport, mendoakannya saudara. Ya kita sudah siapkan juga WL-nya saudara. Sehingga sungguh-sungguh hadirat Tuhan turun. Sungguh-sungguh dilawat seperti ya 10 hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya itu akan jadi momen yang luar biasa sekali. Jadi kalau ada saudara yang belum baptis, kesempatan luar biasa. Jadi waktu nanti baptisan air seperti itu saudara, masih setelah naik lalu akan diterima hamba-hamba Tuhan untuk baptisan Roh Kudus. Jadi baptis air, baptisan Roh Kudus. Sehingga mengalami terobosan yang hebat, terobosan yang dahsyat, dibangkitkan menjadi Laskar Kristus saudara. Ya luar biasa, ya cukup saudara. Lalu karena kita ingin terus bangkitkan terus saudara, maka kita lanjutkan. Jadi mulai besok Jumat dilanjutkan saudara dengan kita mulai buka Miracle Night saudara. Besok Jumat itu setiap Jumat saudara. Oh keadaannya sama dengan waktu KKR 10 hari itu diadakannya di Betel sini juga saudara. Saya percaya itu akan terus jaga apinya. Yang ikut Jumat saya juga dorong semua jemaat bahkan doa puasa juga. Doa puasa juga, doa puasa juga, doa puasa. Saya percaya itu luar biasa. Setelah itu saudara ya dilanjut, itu jam 8 kali ini karena aturannya ya belum boleh untuk semalam suntuk saudara. Ya lalu 1 bulan sekali setiap minggu pertama akan ada seperti biasanya KKR pencurahan kudus 3 hari saudara. Kamis ya Jumat Sabtu gitu saudara. Jadi itu tiap bulan. Ya jemaat juga pelayan Tuhan diajak doa puasa setiap bulan. Ada ya bisa yang 1 minggu lebih baik minimal 3 hari. Saya percaya saatnya lawatan besar dikenapi dengan dahsyat. Dan itu mendatangkan kasih karunia anugerah yang luar biasa. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung. Nah, hari ini menjelang Pentakosta kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema anggur baru. Temanya apa saudara? Anggur baru. Karena anggur baru saudara itu merupakan salah satu saudara yaitu karya Roh Kudus mendatangkan anggur baru atau sukacita ilahi saudara. Dan itu satu hal yang mendatangkan berkat bagi setiap kita. Kita akan belajar dengan kisah perjamuan kawin di Kana saudara. Ya itu luar biasa. Baca Yohanes 2 ayat 1 dan 2 lebih dulu. Ayat 1 dulu saudara. Pada hari ketiga ada perkawinan di mana saudara di Kana dan di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu saudara. Jadi itu satu hal yang luar biasa. Mereka sedang ada perkawinan tapi bersyukur Yesus dan murid-muridnya diundang. Saya percaya saudara sudah pernah kisahnya. Itu anugerah. Justru karena Yesus diundang, murid-muridnya diundang, akhirnya mendatangkan pertolongan, mendatangkan anugerah besar, mendatangkan kasih karunia.
yang luar biasa sekali, saudara. Kita juga bisa belajar, Yesus itu luar biasa, Yesus Tuhan rela mau jadi manusia. Yesus itu penuh dengan Roh Kudus dan banyak, tapi juga ya dia datang juga di pesta perkawinan, di mana-mana dia itu bisa menyesuaikan, saudara. Nah, karena Yesus datang itulah di situ, saudara, limpah dengan kasih karunia, limpah dengan anugerah, saudara, limpah dengan sukacita. Sekalipun ada masalah, tetap berubah masalah menjadi mahkota. Luar biasa sekali, saudara. Ya, itu satu yang luar biasa. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, saudara. Jadi Roh Kudus ya itu mendatangkan anggur yang baru seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Air tawar diubah menjadi anggur yang manis, saudara. Dalam lawatan juga sama, kita akan lihat bagaimana waktu Tuhan itu berkarya. Kisah Rasul 13 ayat 52 juga. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus, saudara. Itu luar biasa, yang mendatangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Jadi saja saudara tangkap sungguh-sungguh. Yang pertama ya, anggur baru sukacita. Roh Kudus mendatangkan anggur baru sukacita. Saat disitulah ya Yesus datang, maka terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ya, datanglah sukacita yang luar biasa. Pestanya tetap pesta, sekalipun mengalami kehabisan anggur. Pestanya justru diakhiri dengan sukacita lebih besar lagi, saudara. Ya, saat Roh Kudus bekerja, lah kita di mana-mana sama, saudara. Saya lihat ya waktu Tuhan melawat itu penuh dengan sukacita, saudara. Saya masih ingat kalau ya zaman sekarang yang contoh paling mudah itu Toronto Blessing, saudara. Waktu dilawat oleh Tuhan, orang tuh dijamah, saudara, sampai saudara sedianya beban berat itu lenyap, saudara. Digantikan dengan damai sejahtera, digantikan dengan sukacita yang besar, saudara. Sampai disebut Holy laughter, ya, sukacita, tertawa yang kudus, yang suci. Ya, saya masih ingat, saya sendiri pun ngalami. Dulu yang pertama ada Toronto Blessing, gereja kita sering undang tamu, saudara. Tapi buat kita bingung, tamu yang satu berkata, wah sekarang ada berkat Tuhan, Toronto Blessing, dijamah, dilawat, wah sukacita luar biasa. Tapi pendeta yang berikutnya berkata, hati-hati ya, ada aliran sesat ya. Ini golongan sesat loh. Wah sampai jempalitan gak karuan loh. Tertawa gak sopan di gereja gitu, saudara. Hati-hati ya, semua dipesan. Jangan mau ya, kalau ada pendeta membawa berita ini, saudara. Saya akhirnya ambil keputusan bersama Pak Samuel Dudi, Pak Agung dan lain-lain. Sudah datang sendiri saja. Kita ya mau tahu sendiri benar atau keliru itu. Kita berangkat di sana. Waktu kita di sana ya lihat orang, wah ibadah, wah dijamah, jatuh, tertawa, terpengang, macam-macam, saudara. Jadi hari pertama kita ikut ibadah sana hanya nonton, saudara. Lihat, karena belum pernah ngerti kok ibadah kok gitu itu gimana, saudara. Hanya nonton. Tapi malamnya waktu saya pulang, Tuhan berkata dalam hati saya, engkau jauh-jauh ya dari Indonesia ke sini. Jangan hanya nonton. Coba saja, diicipi saja. Ya, ini manis atau kecut gitu, saudara. Ya, icipi saja, coba, saudara. Lalu saya berkata, ya Tuhan. Lalu waktu besoknya datang lagi, saya berkata, Tuhan, aku berserah. Apa yang terjadi terserah. Aku ingin ya mengalami supaya aku bisa ngerti gitu, saudara. Lah, saudara, jadi waktu itu, saudara, lalu saudara, tiba-tiba setelah didoakan orang banyak itu, tangan saya itu gerak sendiri, saudara. Gerak sedikit-sedikit. Saya sudah janji dengan Tuhan, ikuti saja. Ya sudah, gerak. Tapi lama-lama gerakannya itu jadi tangannya gini, saudara. Wah, gerakannya jadi keras. Setelah itu tiba-tiba saya terpental gitu, saudara. Jatuh keras tapi nggak sakit, saudara. Lah, setelah jatuh di bawah,
orang-orang heran. Saya itu mulai saudara senyum, saya mulai tertawa. Makin lama tertawanya itu makin terpingkal-pingkal. Orang itu heran. Ya teman-teman kita yang paling heran, Pak Ubaja itu orangnya diem kok. Ini kok cekikian kayak gitu. Bagi dia pendeta kuat cekikian seperti itu. Pingkal-pingkal saudara. Luar biasa sekali. Tapi ya saya sering ngerti saudara, ada sesuatu. Setelah jatuh itu saudara saya terpingkal-pingkal. Lalu saya yang alami ya. Seperti di satu ruang operasi, saya ditaruhkan di tempat operasinya itu. Lalu ada sesuatu yang diambil dari dada saya oleh Tuhan. Bang! Diambil sesuatu dari dada. Kedua ada sesuatu yang diambil dari dahi saya. Ya, di sini diambil, di sini seperti selaput itu diambil oleh Tuhan. Orang tidak tahu, saya manifestasi orang tidak tahu. Tapi setelah selesai, ternyata punya arti. Suatu yang diambil dari saya. Itu adalah apa? Tekanan-tekanan dalam hati. Beban dalam hati. Dicabut oleh Tuhan. Membuat hati saya bersuka cita. Ada kelegaan, ada damai, ada sukacita luar biasa. Lalu waktu saya di alam roh itu diambil yang dari saya. Tiba-tiba baca Alkitab itu mudah sekali. Ngerti? Artinya mudah sekali. Seperti tidak ada yang menutupi. Dulunya ada menutupi. Baca Alkitab apa enggak ngerti. Tapi setelah dibukakan Alkitab itu jadi jelas. Bisa baca, ya mendapatkan dengan mata roh. Saudara, saya percaya itu anugerah yang luar biasa. Semua saudara Pak sama Dodi, wah, saya gak bisa nyuruh tapi semua dijamah, dilawat luar biasa. Mendatangkan kasih karunia. Kedua, ya saya lihat faedahnya adalah ya anak saya, ya Pastor Jo. Dia begini ceritanya. Saat itu dia sudah menjelang mau lulus SMA. Saya berkata kalau kamu dipanggil Tuhan, sekolah aja jadi hamba Tuhan. Itu saudara. Singkatnya dia bilang, enggak. Apa kalau anak pendeta harus jadi pendeta? Dia enggak mau nolak saudara. Saya enggak paksa, saya berkata, ya kalau memang kamu dipanggil untuk itu ngapain? Sekolah di lain nanti ya balik ke situ lagi. Tapi kalau enggak masalah. Dia tetap nolak saudara. Lah kebetulan enggak lama pas pulang dari Toronto lawatan. Itu pas hari itu juga pas 10 hari juga. Ya kita datang sudah sore. Mungkin sebagian enggak sempat khotbah langsung saudara. Ibadah. Saya Pak Agung main musik. Pak Dodi WL-nya saya khotbahnya. Baru main musik dijamah. Itu belum pernah kita lihat. Di bawah dijamah, dilawat luar biasa. Di bakong dijamah, dilawat luar biasa saudara. Terus sampai khotbah. Terus banyak saudara. Nah tahu enggak saudara. Ya Pak Jo itu duduk di baris 2. Dijamah luar biasa sampai dia terjatuh. Terpingkal-pingkal luar biasa saudara. Dan ternyata itu merubah hatinya. Merubah pikirannya. Dia akhirnya datang kepada saya, Pak, saya mau sekolah. Ya, teologi untuk itu, saudara. Akhirnya dia berangkat sekolah. Saya belum tahu, tapi belum lama. Setelah jadi hamba Tuhan, dia pernah khotbah saya baru ketika kaget. Oh, kenapa dulu saya katakan, kalau engkau memang dipanggil Tuhan, sekolah saja teologi ngapain? Yang lain, sekolah yang lain. Dia tolak karena dia itu kuciwa, ternyata kecewa. Kenapa? Saya ya sudah jadi pengusaha saat itu. Perusahaan saya sedang maju bajunya. Saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Dan akhirnya semua selesai semua. Dia kecewa. Sekalipun SMA ternyata bisa mikir ya warisan. Loh, dia berkata itu kan pabrik besok buat aku. Gara-gara papaku itu jadi pendeta. Pabrikku hilang. Kalau aku punya pabrik hilang sudah. Jadi kecewa. Ngapain jadi pendeta? Malah hilang semua. Habis saudara. Tapi beda waktu di zaman Tuhan. Hatinya bisa lega. Hatinya ada damai. Pikiran jernih. Dan dia bisa mantap. Dan akhirnya dia melangkah. Jadi sekali lagi datangkan sukacita. Dan itu luar biasa sekali. Saudara. Ya ada banyak jemaat mengalami juga. Saudara. Ya saya baca juga boleh ya. Ini dari Sujin yang Jombang. 28 Mei 22 saya hadiri KKR di gereja. Ya keluarga Allah Surabaya ini Surabaya. Di dalam gereja dan mulai saya ya udah merinding. Merasa kuasa roh. Nangis haru dalam diri saya.
ketika pendeta meminta jemaat untuk maju ke depan dengan segala pergumulan, dan yang ada sakit penyakit silakan maju ke depan. Akhirnya dalam penyembahan saya maju ke depan. Sebelum maju ke depan saya sudah merasakan hadirat Tuhan. Ketika di depan terus saya sembah dan terus menerus ya sembah. Ada seorang memberi satu di kening saya itu minyak pengurapan. Penyembahan saya semakin kuat. Akhirnya sehingga akhirnya saya terjatuh. Sejenak tidak sadarkan diri, tapi tahu banyak orang-orang yang menangis terus menyembah dan merasa akhirnya dalam rasa tenang, nafas mulai normal. Saya mendengar, anakku bangun. Yang dikatakan di situ sudah. Iya, lalu bangun sekali lagi. Terus haleluya, Tuhan sebut namaku. Dia senang sudah dipanggil Tuhan. Ya. Dan akhirnya saya bisa bangun sendiri, duduk. Ya, terus menerus saya dalam hadirat Tuhan mengucap kata-kata itu tak ulang-ulang sudah. Perasaan hati lepas, ada kelegaan, damai. Ya, nangis bukan karena sakit, tapi karena sukacita. Tuhan Yesus benar-benar ada. Jadi kalau sedang lawatan orang di zaman nangis, saudara, itu sebetulnya supaya kepahitan, kesedihan, beban itu mengalir keluar. Saudara kalau lihat nangis teriak, nanti lama-lama makin reda. Itu makin habis. Setelah reda masih terus dia terima pengurapan, akhirnya jadi damai. Setelah damai terus terima pengurapan, akhirnya jadi sukacita. Kalau terus diterima sampai membuah-buah sukacita yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Nah, yang kedua, saudara, anggur baru belas kasihan. Seringkali selain datangkan sukacita juga datangkan belas kasihan. Yohanes 2 tadi ayat 3 sampai berikutnya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata padanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan padamu perbuatlah itu. Saudara, kalau saudara bisa perhatikan, di situ kita bisa dapatkan Ibu Yesus hatinya penuh dengan belas kasihan. Waktu lihat pesta itu kacau. Waktu lihat keadaan seperti itu, dia itu belas kasihan. Kalau zaman dulu namanya pesta harus ada air anggur. Kalau sampai nggak ada air anggur ditertawain orang. Pesta kok nggak ada air anggurnya, akan diakhiri dengan sangat memalukan sekali, dianggap gagal total, saudara. Maka Ibu Yesus hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia minta supaya Yesus menolong, lakukan mujizat, karena dia tahu siapa itu Yesus gitu, saudara. Supaya bisa masalah diselesaikan dengan baik, saudara. Karena Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, hatinya penuh dengan belas kasihan. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Matius 9 ayat 35 ayat 36. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan beritakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan semua sakit penyakit, kelemahan. Melihat orang banyak itu, saudara, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Allah itu kasih, Allah itu penuh dengan kasih karunia, belas kasihan. Ya Allah Bapa, Tuhan Roh Kudus itu mendatangkan belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah, terlantar seperti domba tidak tergembalakan. Lihat orang tidak tergembalakan gitu, lari sana lari sini gitu, tergerak hatinya belas kasihan. Sekali lagi, saat Tuhan datang dalam hidup kita, saat Tuhan memenuhi hidup kita, saat itulah Tuhan akan juga memberikan hati belas kasihan. Selain sukacita, beban lepas, saudara, tapi akan ada belas kasihan di dalam hati kita. Dan saya percaya itu satu hal yang luar biasa, karena firman Tuhan menyuruh, kasihlah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, pikiranmu, dengan segenap sekuat tenagamu, tubuhmu, saudara. Tapi juga kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Penuh dengan belas kasihan.
lihat orang menderita, tergerak oleh belas kasihan. Yesus tadi orang tidak tergembalakan, hidupnya liar, hidupnya ya lari kanan kiri sehingga bisa salah dan hancur gersang. Belas kasihan. Kalau KKS, kalau saudara bisa lihat gitu, apalagi jadi KKS, lihat anggotanya, wah tidak tergembalakan dengan baik. Kalau saudara penuh Roh Kudus, hatimu akan tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan, lihat orang menderita, nah itu bergerak. Ya, saya bersyukur terus berusaha. Gereja kita juga harus terus berusaha lebih lagi. Ya, sudah ada ya untuk bantuan untuk orang ya tua, janda itu saudara. Sudah ada anak asuh untuk anak-anak saudara. Sudah ada keluarga Allah peduli. Sudah ada pengobatan saudara. Dan banyak lagi yang terus makin terbeban lagi. Nah itu semua berusaha untuk apa? Ya bisa memperhatikan. Ada bantuan khusus yang disediakan. Ada jemaat yang sungguh-sungguh yang dikenal. Yang pastilah kita ya harus terus tingkatkan juga belas kasihan kepada Tuhan saudara. Ya nanti enggak lama di klinik kita juga akan ada lagi pengobatan untuk dokter gigi saudara. Ini sudah disiapkan, sebentar lagi ada lagi saudara. Ya terus ditingkatkan, terus ditingkatkan, terus ditingkatkan. Bahkan saya juga kagum waktu saya cerita Tuhan gerakkan kita membangun pusat kegerakan Roh Kudus saudara. Nanti di sana sekolah Roh Kudus mencetak anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus, penuh kuasa. Mencetak pelayan-pelayan yang penuh Roh Kudus saudara. Mencetak lulusan STT yang penuh dengan Roh Kudus, yang sungguh-sungguh bisa dipakai Tuhan luar biasa. Bukan cari ijazah saja, tapi penuh Roh Kudus. Ya ada juga bukit doanya untuk doa saudara. Ya berhari-hari untuk doa puasa, berminggu-minggu saudara. Karena doa akan punya dampak yang luar biasa. Rohnya kuat, mantap saudara. Ya akan ada juga museum kegerakan saudara. Museum tentang kegerakan sejak di Alkitab sampai sekarang. Orang-orang yang dipakai Tuhan membawa obor kegerakan yang luar biasa sekali saudara. Beri tepuk tangan. Tapi marilah kita belajar. Baik gereja, baik pribadi. Bukan orang lain disuruh kok tidak bantu. Tapi kita yang tergerak oleh belas kasihan. Ya setiap omset tergerak oleh belas kasihan. Setiap ya departemen tergerak oleh belas kasihan. Saya percaya itu anugerah. Karena kasih Allah dan kasih sama itu visi yang Tuhan berikan. Love God, love people with passion. Kalau Wifi ini penuh belas kasihan saudara. Saya dikirim terus WA tentang perbuatan baik gitu saudara. Wah luar biasa. Ini menolong orang. Jadi di grup-grup WA kadang-kadang tentang kesaksian orang berbuat baik. Saya kalau baca hal seperti itu seringkali juga mencucurkan air mata. Ya, mari saya ajak kita semua sudah dijamah Tuhan, sudah dipenuhi Roh Kudus. Tujuan kita Tuhan adalah diberkati supaya bisa jadi berkat. Diberkati supaya bisa jadi berkat. Malah saya senang pusat kegerakan itu yang pertama kali muncul orang terbeban adalah Pak. Yang dari Wonogiri, Pak, saya tergerak Pak. Nanti bangun gedung untuk apa? Anak-anak apa? Panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu. Saya yang biayai. Sudah ada orang langsung tergerak. Pokok untuk panti asuhan, untuk itu orang yang tidak punya orang tua itu dia sudah siap. Langsung yang muncul pertama kali siap mensupport untuk pembangunan adalah tentang hati yang penuh dengan belas kasihan. Saya percaya itu akan terus lebih dan lebih lagi. Amin. Katakan Tuhan, beri aku sukacitamu penuh. Tuhan, juga beri hatiku penuh belas kasihan. Ya, yang ketiga saudara, anggur baru mujizat. Saat itu Yesus ada di situ. Yesus penuh dengan Roh Kudus saudara. Yang mendatangkan sukacita saudara. Harusnya endingnya adalah kepahitan tapi ganti sukacita. Lalu juga mendatangkan ya pelajaran tentang belas kasihan. Namun juga mujizat. Anggur baru mujizat saudara.
Yohanes 2 tadi ayat 6 dan seterusnya. Di situ ada 6 tempayan, saudara. Ya, angka 6 ini seringkali bicara tentang manusia diciptakan pada hari ke-6. Jadi ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya ya 2-3 bayung. Ya, Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan apa, saudara? Air. Disuruh isi penuh dengan air. Roh Kudus seringkali menggambarkan air yang mengalir. Betul, saudara? Roh Kudus tinggal dalam kita. Maka ada ya air seperti air yang mengalir. Isi hidup kita dengan air. Roh Kudus yang memenuhi kita, yang berkarya, saudara. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah pada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Jadi disuruh, saudara, tadi 6 yang kali gambarkan angka manusia perlu dipenuhi dengan air. Dipenuhi dengan air Roh Kudus. Dipenuhi, saudara. Dan saya bersyukur ya para pelayan-pelayan berani percaya. Sekalipun gak masuk akal. Butuhnya air anggur kok ambil air biasa. Tawan, saudara. Tapi mereka, saudara, berani, saudara, melakukan ya. Itu luar biasa sekali. Mereka bisa penuh. Lalu Yesus pada mereka, sekarang cedok bawa pada pemimpin pesta. Itu resiko, saudara. Kalau enggak jadi mujizat, dia bisa ditendang, bisa dipukul, bisa di PHK, saudara. Tapi ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, saudara. Iya, dan terus saudara tanya ya, orang lain biasanya ya belakangan kok engkau ya apa namanya orang lain biasa yang enak lebih dulu. Mungkin saya baca saja ayat 9 dan 10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata padanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, sesudah puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Singkat cerita, saudara, ya sekali lagi Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, saudara, mendatangkan apa? Anggur mujizat. Yang pertama anggur sukacita. Yang kedua adalah anggur belas kasihan, saudara. Yang ketiga juga anggur mujizat. Yesus Tuhan, dia rela dilahirkan sebagai manusia. Dia menanggalkan keilahiannya, mengenakan jadi manusia seperti kita biasa. Tapi waktu dibaptis penuh Roh Kudus. Seperti itu tadi kita mau baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Itu Yesus dibaptis penuh dengan Roh Kudus. Dan saudara lihat, Yesus penuh dengan sukacita ilahi. Ya. Paulus juga berkata bersukacita senantiasa, betul nggak, saudara? Dalam Tuhan apapun keadaannya, itu saudara. Lalu juga selalu penuh belas kasihan. Yang ketiga hidup Yesus penuh dengan mujizat, anggur mujizat, anggur mujizat, anggur mujizat. Memang itulah buah dari karya Roh Kudus, penuh dengan mujizat. Kalau saudara baca di Alkitab, di mana-mana Yesus itu beritakan Injil, mengajar orang banyak, lalu lakukan mujizat. Di mana-mana beritakan Injil, mengajar banyak orang, lalu lakukan mujizat. Di mana-mana beritakan Injil, mengajar lalu lakukan mujizat. Nah itulah sebetulnya yang kita ikuti, saudara. Kenapa gereja kita terus, saudara, selain beritakan Injil, mengajar, lakukan mujizat. Karena itulah yang dilakukan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena banyak orang butuh mujizat. Banyak orang butuh pertolongan. Banyak orang butuh kelepasan. Tanpa mujizat Tuhan, hidupnya terus terpuruk. Saudara, tanpa mujizat, hidupnya terus kekurangan. Tanpa mujizat, nggak ada jalan keluar. Perlu mujizat, perlu berkat, dicukupi supaya bisa jadi berkat, saudara. Disembuhkan supaya hidupnya bisa dipakai untuk banyak hal yang lain. Itu adalah buah dari karya Roh Kudus, saudara. Nah,
Saudara, air tawar diubah menjadi anggur. Itu mujizat. Karena saudara, sebelumnya mujizat, pernikahan ini diambang. Saudara, kehancuran diambang, memalukan sekali. Endingnya akan ending yang sangat memalukan. Tapi karena mujizat dari Tuhan, diubah dari yang harusnya sangat memalukan jadi sangat sukacita, sangat membanggakan, sangat penuh kemuliaan Tuhan. Apalagi kalau orang dengar terjadi mujizat di pesta perkawinannya, orang kagum, hebat kamu, ada Yesus, terjadi mujizat di sana. Berita ini sampai ditulis di Alkitab, dikenang di Alkitab, luar biasa. Kenapa? Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya, apakah Tuhan bisa lakukan mujizat untuk masalah saudara yang berat, yang sangat berat, yang sangat amat berat, yang gak ada orang bisa menolong, yang gak mungkin bisa sembuh, yang gak mungkin bisa lunas, yang gak mungkin bisa diberikan? Jawabannya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Lebih lagi tepatnya, kalau kita percaya tidak ada yang mustahil. Lebih tepat lagi, kalau aku percaya tidak ada yang mustahil. Betul? Betul? Paulus penjahat. Betul? Sadis, bunuh orang Kristen, benci Yesus, bunuh orang Kristen. Malah diubah Tuhan jadi hamba Tuhan. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Dulu orang berani ikut Tuhan, bunuh. Sekarang bawa banyak orang datang pada Tuhan. Oh, ikut Tuhan. Petrus penjala yang gagah diubah menjadi berhasil. Bahkan jalannya hampir koyak. Bahkan Tuhan berkata, bukan hanya menjala ikan, aku pakai engkau menjala manusia. Perempuan Samaria hidupnya terus dalam dosa. Ganti pria 5-6 kali masih belum puas. Ketemu Yesus berubah. Dulu bawa banyak pria masuk neraka. Sekarang bawa banyak orang, pria lah wanita, masuk surga. Itu butuh mujizat. Tanpa itu nggak bisa. Belajar. Ya, bisa mengerti, terima. Baru kita bisa dipakai Tuhan. Baru gereja kita bisa dipakai Tuhan. Kalau biasa-biasa ya dunia sama. Dunia ya bisa biasa-biasa. Kalau hanya pengetahuan baik, dunia banyak juga pengetahuan baik. Betul nggak saudara? Tapi kalau mujizat, hanya Tuhan yang punya. Hanya Tuhan yang bisa memberi. Hanya Tuhan yang jadi jawaban. Hanya Tuhan yang ditinggikan. Hanya Tuhan yang dipermuliakan. Saudara lihat gereja kita sepanjang perjalanan. Semua mujizat. Saya sudah hancur sebenarnya. Pemuda yang gak punya masa depan. Sampah. Tapi karena mujizat Tuhan. Mujizat belas kasihan Tuhan lihat saya. Betul gak? Maka dipungut dari sampah. Diampuni. Diselamatkan. Dipulihkan. Bahkan Tuhan mau pakai saya. Itu mujizat. Tanpa itu sudah habis, hancur. Saya pendidikan formal hanya SMP 1. Tapi saya mimpin gereja yang punya STT. Bisa mengeluarkan ijazah S1, S2. Itu mujizat. Tanpa mujizat gak mungkin bisa. Loh, betul kok saudara. Gereja sampai seperti ini semua Tuhan. Waktu beri gedung biskop ya nggak punya dananya. Sampai gonjangan, tapi Tuhan berkata, beli. Aku yang menggerakkan dananya. Kita berani melangkah. Hanya tak saja. Tadi, cekdok, berikan pada pembesar. Berani saja. Tuhan yang berkarya. Ya, waktu konferensi gereja saya internasional. Mosok internasional. Jam dulu ndak ada. Pendeta luar negeri datang ke Indonesia belajar. Alkitab nggak ada. Adanya pendeta Indonesia ke luar negeri belajar Alkitab. Tapi Tuhan perintahkan internasional. Ya, saya aja nggak bisa bahasa Inggris. Tapi waktu kita percaya, lakukan mujizat. Dari luar negeri berbondong-bondong datang. Bangun ini juga nggak ada dana. Dulu hanya punya 4M. Tuhan disuruh membangun karena tempatnya penuh. Saudara. Hanya habisnya 70 lebih. Sekitar 80M semuanya. Karena apa? Mujizat. Saat ini Tuhan perintahkan bangun pusat kegerakan Roh Kudus
bangun pusat kegiatan Roh Kudus. Orang tanya, duitnya dari mana? Sudah punya? Sudah punya belum? Sudah punya belum? Belum. Tapi sebenarnya sudah punya. Uang yang kita kumpulkan semua sudah diberikan tanahnya. Sekitar 20 hektar. Tanahnya sudah 20 hektar. Tuhan juga sama. Jadi jangan salah, semua dana itu dialokasikan dengan benar. 20 hektar itu uangnya berapa? Betul. 1000 meter uangnya berapa? 100 meter uangnya berapa? Nah, tinggal yang bangun nanti. Tadi sudah ada. Saya belum ada, kita semua belum ada. Tapi Bapak kita sangat-sangat ada. Pokok taat saja. Apa yang Tuhan katakan, taat saja. Selesai. Tuhan perintahkan bangun ya bangun. Pasti dia yang cukupi. Karena yang menyuruh. Kalau tidak disuruh Tuhan jangan nekat ya saudara ya. Jangan aku percaya kok. Mau baca kemarin banyak gitu kok. Aku tak membangun rumah. Ya loji itu saudara. Istana. Oh Tuhan pasti cukup. Enggak Tuhan tidak nyuruh ya tidak cukupi. Itu nekat ngawur. Kalau Tuhan suruh. Saudara lihat gereja kita selalu begitu. Belum disuruh Tuhan, enggak berani kita. Tapi kalau sudah disuruh Tuhan, enggak punya, enggak mungkin, enggak masuk akal, berani saja. Tuhan yang berkarya. Tahun ini, tahun yang luar biasa. Tahun ini, tahun kedahsyatan. Kita sudah berjuang. Saya doa kalau bisa nanti ulang tahun peletakan batu pertama. Kita sedang doa, sudah ikut doakan. Supaya Tuhan sedang buka jalan. Benar, benar. Karena saya dapat dari Tuhan itu, roh itu menyala. Itu punya keyakinan. Beda, saudara. Bukan kita, bukan saya, Tuhan. Roh Kudus itu memberikan hati. Roh Kudus itu memberikan kemantapan. Roh Kudus itu yang melakukan mukjizat. Dan sungguh saudara, enggak bohong. Tahun ini itu tahun yang hebat. Tahun yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Solo beberapa gereja lokal juga. Jakarta juga akan sama. Peresmian saudara. Sesuatu yang luar biasa. Sedang Tuhan kerjakan saudara. Dan itu hal yang dahsyat. Amin saudara. Jadi sekali lagi. Lawatan Roh Kudus. Pentakosta itu panen. Mendatangkan apa? Sukacita. Anggur apa? Belas kasihan. Lalu apa? Anggur mujizat. Jadi sudah berikan percaya. Dan sudah akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Saya tutup saudara dengan satu. Ya, pentingnya berani percaya dan sukacita. Kemarin di grup itu masuk satu, saya pikir baguslah ada kaitan sukacita. Karena setelah itu saya mau doakan seperti biasanya. Lalu kita akan pujikan anggur sukacita gitu saudara. Apakah penting? Saya baca sini ya. Ini ya para medis itu yang menulis gitu. 10 manfaat menyanyi. Karena ini umum saudara. Ini bukan gereja saudara. Ini medis. 1. Menyanyi mengurangi sakit kepala. Lah kalau sakit kepala terus nyanyi saudara. Ya, setiap kali ada menyanyi menyebabkan ketegangan pembuluh darah otak tersinggung. Tegangnya sudah hilang. Jadi enggak sakit lagi. 2. Menyanyi melatih pernapasan yang tepat. Membuka hidung tertutup. Saudara enggak buntet saudara. Menyanyi adalah inti histamin alami. Ini membantu melawan alergi asma dan cuaca. Yang buntet-buntet hidungnya asma. Nyanyi itu saudara. Menyanyi adalah perawatan kecantikan yang spektakuler. Wah ini keras sih. Ibu-ibu langsung itu saudara. Para ilmuwan telah menemukan bahwa ketika seorang menyanyi dengan baik. Ia menghasilkan estrogen. Ya dalam jumlah besar. Yang menjadi wajah bersinar. Dan tingkatkan kelembutan rambut. Ya, kalau yang ingin cantik-cantik nyanyi. Yang gak suka cantik jangan nyanyi. Sedih-sedih saja itu saudara. Iya. 4. Nyanyi adalah salah satu olahraga teraman. Menyanyi hampir setiap hari membuat otot tubuh wanita dan pria. Memperkuat otot. Ini lebih menyenangkan dari berenang.
dan tidak perlu sneakers khusus. Ya, menyanyi dengan cara santai mengurangi kemungkinan menderita dermatitis ruang kulit dan jerawat. Jerawatnya suka kayak kulit. Nyanyi saudara. Iya. Menyanyi dengan intens bisa membakar semua kalori yang telah Anda kumpulkan sehingga membuat gendut, ya gitu sekali saudara. Membuat pori-pori, ya, membuat kulit lebih baik gitu saudara. Orang bersisik kabeh. Ya, menyanyi adalah obat depresi, melepas endorfin dalam darah, menciptakan keadaan euforia. Jadi yang depresi nyanyi. Menyanyi adalah relaksasi otot teraman dan paling santai di dunia, 1000 kali lebih efektif daripada Valium. Saudara. Lalu 9, ya, semakin menyanyi tubuh semakin aktif dan melepas lebih banyak feromon, ya, mengaktifasi kelenjar baru, kelenjar bau, alami tubuh kita yang tidak tercium hidung kita, tapi menarik orang. Maksudnya orang kecut, orang apa gitu loh. Sehingga orang suka deket kalau kecut apa ke orang penak. Mungkin yang apa-apa itu kurang nyanyi. Nyanyi membuat Anda lebih banyak waktu jauh dari apa? Itu keliru. Kemarin saya ngomong, yang ngirim saya, dirubah saja. Masa ke dokter gigi ya dijauhi. Jauhkan dari sakit gigi, jangan dokter gigi lah ya saudara ya. Ya kan tidak enak ya dokter gigi kok terus dijauhi. Jadi ganti ya sakit gigi, tapi tulisannya biar dulu nanti karena ini hasilnya begitu. Posisi bibir dalam lagu meningkatkan air liur, membersihkan gigi. Nah bersihnya gigi saudara, mengurangi jumlah asam dan menyebabkan karies, mencegah kemungkinan masalah gusi. Jadi kalau ngomong bel gitu mungkin kurang menyanyi dan mungkin kurang sikat gigi. Maka menyanyilah. Saya lalu balesi saudara. Saya lalu balesi. Ini benar bukan salah. Tapi kurang. Ada yang jauh lebih hebat. Saudara lihat ya, seterusnya. Apalagi menyanyi bagi Tuhan. Loh, menyanyi kan belum dari Tuhan. Saudara, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Wah akan buat kita. Nomor 11 saya lanjutkan saudara. Menjadi orang yang sangat menyukakan hatinya Tuhan. Luar biasa. 12 menjadi orang kesukaannya Tuhan. Saudara. Iya. Orang hidup dalam kasih karunia. Saudara. Iya dijama. Ya. Luar biasa. Yang pasti seperti itu. Ada yang semua begitu. Saya ingin berdoakan dulu. Setelah itu nanti kita akan bersukacita. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Minta firman Tuhan ini terjadi dalam hidup saudara. Tuhan lihatlah tangan-tangan kami, Tuhan yang kami angkat. Tandanya kami percaya pada firman-Mu. Betul, amin Tuhan firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Terjadilah firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami terima Engkau dalam hidup kami Tuhan. Penuhi setiap kami. Kami mau hidup di dalam Engkau Roh Kudus. Kami mau berjalan di dalam Engkau Roh Kudus. Kami mau main dalam Engkau Roh Kudus. Oh sungguh diberkati melalui 10 hari KKR pencurahan kudus. Kami dijamah, kami dipulihkan. Oh tangisan diubah menjadi sukacita tarian Tuhan. Hati yang kikir diubah menjadi penuh dengan belas kasihan Tuhan. Bahkan jalan putus diubah menjadi jalan yang terbuka. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Terima kasih mujizat. Kami percaya, kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Kami mau punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Kami mau mujizat pun dinyatakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang percaya. Terjadi dalam hidup kami. Yang tidak berguna menjadi sangat berguna. Yang tidak berarti menjadi sangat berarti Tuhan. Yang gagal diubah jadi berhasil. Oh Tuhan, yang dijauhi orang diubah menjadi orang mendekat Tuhan. Karena ada Tuhan, karena ada Tuhan, karena ada Tuhan dalam hidup kami. Karena ada Tuhan dalam hidup kami.
Minta pengurapan saudara, minta Roh Kudus penuhi roh saudara, penuhi hati saudara. Saudara yang sedang tertekan pada saat ini, saudara yang sedang sedih, nggak punya sukacita, minta dijamah. Oh Tuhan kan jamah, Tuhan kan berikan sukacita. Sekarang buka hati saudara, saya akan doakan untuk saudara saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, aku impartasikan roh sukacita. Aku impartasikan anggur baru sukacita. Terima anggur baru sukacita. Terima saudara dengan iman. Ambil tindakan profetik. Terima Roh Kudus beri anggur baru sukacita. Sukacita. Ada kelegaan. Semua beban dijungkir balikan. Semua beban rontok dalam nama Tuhan Yesus. Ada kelegaan, ada sukacita, ada kemenangan. Oh juga Tuhan, oh roh belas kasihan, anggur belas kasihan yang sadar bahwa saudara kikir di masjid. Saat ini minta Tuhan jamah hati kita. Tuhan mau berkati kalau kita mau jadi berkat. Katakan Tuhan, beri anggur belas kasihan dalam hati kami juga. Oh minta pada Tuhan, saya juga akan doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, terima anggur belas kasihan, anggur baru belas kasihan, anggur baru belas kasihan. Jadi orang yang suka memberi, jadi orang yang suka menolong, jadi orang yang mau jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Ambil tindakan profetik saudara. Saya ambil tindakan terima ubahkan kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan, tuluskan hati kami Tuhan. Oh penuhi hati kami pakai Tuhan. Bahkan yang ketiga, yang jalan buntu, yang tidak berdaya, yang butuh mujizat Tuhan, katakan Tuhan, aku butuh anggur baru mujizat, anggur baru mujizat. Sekalipun sudah gak ada harapan, tapi tidak ada yang usai bagimu. Minta saudara, minta, percaya pada Tuhan, tidak ada musai. Dan saya akan juga doakan, impartasikan anggur baru mujizat dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh dalam nama Tuhan Yesus, anggur baru mujizat diimpartasikan. Oh impartasikan anggur baru mujizat, mujizat untuk kehidupan, mujizat kesehatan, mujizat rohani, mujizat rumah tangga, mujizat studi pekerjaan, mujizat keberhasilan, mujizat keuangan, mujizat dalam pelayanan, mujizat dalam lawatan besar sudah turun, revival sudah terjadi, jiwa-jiwa berbondong-bondong datang, kelima seberang datang, kekayaan bangsa-bangsa datang, Median, Nebayot datang. Dan kemudian dikatakan, dalam namamu Tuhan Yesus, kami terima firman menjadi kenyataan. Bukan hanya dengar khotbah, tapi menerima apa yang kau katakan, apa yang kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena anggur baru. Sekarang pujikan dengan sukacita, saudara. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan yang memberikan kita kegirangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku terima janji Allah. Terima janji Tuhan. Yehuda adalah pemuji dan penyembah. Berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti.
sungguh-sungguh dengan sukacita. Sekali lagi, penyakit gogrok. Saudara, beban dalam hati gogrok. Saudara, lemak-lemak gogrok. Iya, jangan takut. Sekali lagi, saya juga sama. Saudara, saya melayani ini 10 hari yang tiap hari. Betul enggak, saudara? Ini hari nanti 2 kali, lalu baptis. Itu sudah hampir 200 orang. Mungkin nanti 200 orang, saudara. Tapi tetap saja, justru kesukaan dari Tuhan sumber kekuatan. Lah dengkole para loro, enggak saudara, malah sembuh. Ya, terima kasih Tuhan, kasih karunia dan anugerah luar biasa. Kami kembali dengan sukacita ilahi daripada Tuhan dan sungguh-sungguh firman-Mu jadi kenyataan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan sekali lagi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan anggur sukacita. Amin. Diberkati dengan anggur baru belas kasihan. Amin. Diberkati dengan anggur baru mujizat. Amin. Diberkati dengan kepenuhan dari Roh Allah. Amin. Diberkati dengan janji yang digenapi daripada Tuhan. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Kesaksian-kesaksian dan pelayananmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Oh, diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.